kita siapkan hati dan pikiran kita dalam renungan keluarga Kristiani tentang Santo Yusuf. Hari pertama, tanggal 18 Februari 2021 dengan tema Perantaraan Orang Kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita hening sejenak dan memeriksa batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Doa pembuka didoakan bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf menjadi suami Maria dan bapa bagi Yesus putramu. Dengan penuh kasih, Dia telah mendampingi Maria, mendidik Yesus dalam iman dan keutamaan hidup, dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kudus dengan penuh pengabdian, kesetiaan, keheningan, dan kesederhanaan. Semoga melalui doa dan permohonan ini kami dapat semakin mengenal dan meneladani keutamaan hidupnya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Renungan hari pertama tanggal 18 Februari 2021 dengan tema Perantaraan Orang Suci. Beberapa orang masih bertanya, mengapa kita orang Katolik berdoa dan meminta kepada Allah dengan perantaraan orang-orang kudus? Bukankah Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara Allah dengan manusia sebagaimana dikatakan di dalam kitab suci? Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Timotius, bab 2 ayat 5, Ibrani bab 8 ayat 6, dan bab 9 ayat 11 sampai 14. Kita perlu memahami bahwa orang-orang kudus bukanlah penghalang bagi kita untuk datang kepada Allah Bapa atau kepada Yesus Kristus atau Roh Kudus. Mereka tidak menjauhkan kita dari Allah. Justru teladan iman mereka mendorong kita untuk semakin dekat dengan satu-satunya pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika gereja mengatakan bahwa orang-orang kudus adalah perantara kita di hadapan Yesus Kristus, itu tidak berarti bahwa merekalah yang mengabulkan doa dan memberikan mukjizat. Merekalah yang mendoakan kita di hadapan Allah, dan Allah lah yang mengabulkan doa mereka untuk kita dan memberikan mukjizat kepada kita melalui perantaraan orang-orang kudus ini. Kepengantaraan ini
sama dengan apa yang dilakukan oleh Bunda Maria pada pesta pernikahan di Kana, melihat bahwa mereka kekurangan anggur. Bunda Maria diam-diam meminta putranya untuk melakukan sesuatu dengan mengatakan mereka kehabisan anggur. Walaupun saatnya belum tiba, namun atas permintaan Bunda Maria, Yesus melakukan mukjizat, dan itu adalah mukjizat yang pertama. Yohanes bab 2 ayat 1-12. Santo Thomas dan Aquino dalam bukunya Summa Theologi bagian ketiga sampai 83 mengatakan bahwa orang-orang kudus di surga membantu para peziarah dengan doa-doa mereka dan membantu para peziarah untuk semakin sempurna dalam cinta kasih. Semakin dekat dengan Allah, doa-doa mereka semakin didengarkan. Maka sudah layak menurut ketetapan Allah yang di atas mengalir kepada yang di bawahnya, seperti pendarang udara yang bersinar karena sinar matahari. Senada dengan itu, Santo Hieronymus menulis dalam bukunya Contra Vigilantium, jika dalam kehidupannya di dunia ini para rasul dan para martir yang masih harus memikirkan keselamatan diri mereka sendiri, dapat mendoakan orang lain, terlebih lagi ketika mereka telah menerima mahkota abadi, kemenangan dan sukacita. Semoga kita dengan penuh iman berdoa bersama Santo Yusuf dan memohon doanya untuk kepentingan kita yang masih berjarak di dunia ini. Amin. Ya Bapa, kami hendak menyampaikan doa-doa dan pengharapan kami di dalam kasih kemurahan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga yang sedang dilanda kesulitan. Dampingilah mereka agar jangan patah semangat. Berilah kekuatan dan iman yang teguh agar dapat membangun kembali keutuhan keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, berkati orang tua dan saudara-saudara kami, para romo dan guru kami, juga teman-teman kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi para uskup, biarawan dan biarawati. Sebagai pemimpin umat Allah, semoga mereka mengusahakan hidup yang tak bercela. Semoga mereka selalu bertindak bijaksana, adil dan saleh. Bantulah mereka untuk selalu tampil sebagai pendamai, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, sesuai dengan ajaran Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama, minta kepada Santo Yusuf. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga sang penebus, Mempelai Santa Perawan Maria, kepadamu Allah percayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yusuf, kepada kami juga perlihatkan dirimu seorang Bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Doa penutup, berdoa bersama-sama nomor 1. Ya Ya Bapa, Bapa, semoga devosi kepada Santo Yusuf
yang kami renungkan dan doakan selama hari-hari ini membantu kami menimba dan bertumbuh dalam keutamaan rohani sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf. Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf juga Engkau limpahkan kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berkat, semoga Tuhan memberkati kita dan seluruh anggota keluarga kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian renungan dan doa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Berkata